Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan memulai persiapan kita untuk materi minggu ketiga bulan Desember, lalu juga minggu pertama dan kedua bulan Januari 2026. Kenapa kita habiskan semua? Supaya nanti rekan-rekan setelah tanggal ini kalau mau liburan sudah tenang gitu ya. Jadi sudah bisa relax. Nah, sebelum kita memulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, rekan-rekan semua kita akan berdoa. Saya akan memimpin dalam doa buka, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di ruang online ini. Jika sebentar kami akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anakmu di minggu ketiga bulan Desember, lalu minggu pertama dan kedua Januari yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati agar segala persiapan kami berjalan dengan baik. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan semua, untuk minggu ketiga bulan Desember ini, temanya adalah ini, keluargaku dalam rencana Tuhan. Bacaannya kelihatannya emang panjang rekan-rekan. Dan saya memohon maaf sekali lagi karena bacaan ini tidak bisa dipotong Matius 1. Karena rekan-rekan pasti tahu lah Matius 1 itu isinya apa. Silsilah Tuhan Yesus. Nggak mungkin silsilah dipotong di tengah, ya kan? Jadi dengan berat hati ya anggaplah ini akhir tahun, kado akhir tahun gitu ya rekan-rekan. Kita bacaannya full dari ayat 1 sampai dengan 17. Dan saya sudah menyiapkan untuk rekan-rekan semua supaya kita bisa baca gitu ya, Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Saya butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati yang menolong di dalam bacaan ini. Orang pertama membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 9, ayat 1 sampai dengan ayat 8, lalu orang kedua membacakan ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kita coba dulu dari orang yang pertama. Silakan. Ada yang dengan rela hati mau jadi orang pertama ayat 1 sampai 8? Saya, Pak. Ya, Mas Cici. Orang kedua ayat 9 sampai 17. Bentar Pak, mungkin Pak, Bu Retno udah masuk ya. Iya. Ayat orang kedua ayat 9 sampai dengan ayat 17. Siapa? Marcel, Pak. Ya, makasih Bu Marcel. Silakan, Cirin. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron, Hezron mempunyai anak Ram, Ram mempunyai anak Aminadab, Aminadab mempunyai anak Nahason, Nahason mempunyai anak Salmon, Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab, Boas mempunyai anak Obed dari Rut, Obed mempunyai anak Isai, Isai mempunyai anak Raja Daud, Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria, Salomo mempunyai anak Rehabeam, Rehabeam mempunyai anak Abia, Abia mempunyai anak Asa, Asa mempunyai anak Yosafat, Yosafat mempunyai anak Yoram, Yoram mempunyai anak Uzia, Uzia mempunyai anak Yotam, Yotam mempunyai anak udah ya Pak? Sampai Asa, Ci. Lanjut, Bu Marcel. Ya. Ayat ke-9, Uzia mempunyai anak Yotam, Yotam mempunyai anak Ahaz, Ahaz mempunyai anak Hizkia, Hizkia mempunyai anak Manasye, Manasye mempunyai anak Amon, Amon mempunyai anak Yosia, Yosia mempunyai anak Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Sadok. Sadok mempunyai anak Akim. Akim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eliezer. Eliezer mempunyai anak Matan.
Matan mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lah lahir Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan Pak Sam dan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Marcel dan Cirin. Mohon maaf ini skenannya kayaknya masih pakai TB1 nih. Ya, skenannya salah. Oke. Rekan-rekan, kalau kita lihat ini merupakan suatu hal yang menjadi silsilah Yesus. Gitu ya. Dan menariknya kalau kita membandingkan Injil Matius dengan Injil-Injil yang lain, dengan Markus, dengan Lukas, bahkan dengan Yohanes, satu-satunya Injil yang menempatkan silsilah Yesus di depan itu hanya Injil Matius. Kenapa? Karena Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, penerimanya. Jadi memang orang Yahudi itu sangat memperhatikan genealogi. Ya. Dari mana asal-usulnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya, itu dicek semua urut-urutannya. Jadi mereka itu sangat memperhatikan siapa yang menjadi keturunannya, mengecek asal-usulnya siapa. Dan di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana garis keturunan Yesus yang memiliki garis keturunan Daud bahkan sampai ke Abraham. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi benar-benar pemenuhan tanda-tanda Mesias. Karena memang dari keturunan Daudlah, Mesias itu dijanjikan akan lahir. Dan kalau kita lihat di sini, rekan-rekan, kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang hidup dalam dosa. Contohnya siapa? Rahab, mantan pelacur. Raja Daud, bukan Raja Daud orang keren, Pak. Iya, orang keren, betul. Tapi dia kan berzina dengan Batseba, gitu ya. Tapi walaupun demikian, kita bisa lihat bagaimana Tuhan tetap menggunakan mereka dalam rencananya. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Orang yang dipandang hina sekalipun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Bahkan untuk menegur orang yang dalam tanda kutip normal. Sehingga ini membuat kita membuka cakrawala pandangan bahwa Tuhan bisa bekerja lewat apa saja. Dan juga kalau kita perhatikan dalam genealogi ini, kan ada beberapa orang yang non-Yahudi. Contohnya siapa? Rahab dan Rut. Ya, kita tahu kan Rahab dan Rut itu bukan orang Yahudi. Rut orang Moab. Rahab juga itu kan yang menerima mata-mata Israel di tembok Yeriko, gitu kan. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata keselamatan yang dirancangkan oleh Allah kepada umat pilihannya tidak hanya tertuju pada Israel saja, tapi juga bernafas dan bersabda bagi bangsa-bangsa lain, sehingga keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus itu adalah keselamatan yang universal dan terbuka untuk setiap orang. Nah, apa yang mau kita ajarkan daripada ini, rekan-rekan? Melalui tema keluargaku dalam rencana Tuhan ini, kita mau mengajak anak-anak untuk melihat bahwa keluarga mereka seburuk-buruknya dalam pandangan mereka, seunik-uniknya, seaneh-anehnya, itu harus disyukuri. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Garis keturunan keluarga Yesus tidak 100% sempurna. Penuh dengan berbagai tokoh yang punya pergumulannya masing-masing. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bekerja lewat keluarga. Bahkan keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang lemah, keluarga yang tidak dianggap, itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa. Oleh karena itu, rekan-rekan, ayat hafalannya untuk semua kelas diambil dari Yeremia, gitu ya. Yeremia 29, kita hafal lah bagian ini ya. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Kalau setahu saya ini ada gerakannya, pernah kok kita pakai, gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan TB2, gitu ya. Ini ayat hafalannya untuk semua kelas, Yeremia 29 ayat 11. Dan lagu-lagunya kita bisa cek ada di sini, gitu ya.
contoh-contohnya ada di sini. Itu materi minggu ketiga bulan Desember. Ada tambahan rekan-rekan atau mau ditanyakan, silakan. Aman? Aman, Pak. Oke, kalau Aman, aman Pak. kita lanjut. Ya, siap. Kalau aman kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang aktivitas. Untuk kelas Daniel Esther Daud, kita buat pohon keluarga ya. Tempelin anggota keluarga mereka. Kalau pakai gambar susah, tulis aja nama gitu ya. Simple, kita cari yang simple tapi tetap mengena gitu ya. Bisa pakai nama-nama, kalau memang mau ditempel foto boleh ketika mereka sampai di rumah gitu ya, boleh ditempel foto. Dan juga kalau di kelas Daniel berarti kita karyakan orang tuanya. Ya, kita karyakan orang tuanya untuk bisa membantu anak-anak. Ini pohon keluarga ini, rekan-rekan, saya sih bukan gimana ya, review jujur aja. Ini sebenarnya pelajaran SD, TK lah. Saya kenal pelajaran dari SD, dari TK. Tapi waktu zaman saya di Gunca kalau nggak salah, satu kali saya ikut kelas Bina Pranika gitu, mempersiapkan aktivitas kelas Bina Pranika. Ini jadi aktivitas sampai ke sana gitu ya. Saya sampai tanya sama pendetanya, loh kok ini kan aktivitas anak TK, anak SD. Kenapa dipakai di Bina Pranika, mau buat apa? Ternyata ini untuk semacam background checking. Ya, background checking keluar seberapa kenal kamu dengan calonnya. Jadi ini pelajaran yang boleh dibilang jos gandos, teman-teman. Sampai dewasa masih dipakai. Makanya ini ketika aktivitas ini kita pakai buat anak-anak, kita menolong mereka untuk semakin mengenal keluarga mereka. Tidak hanya sekedar mengenal, tapi juga kita ajak mereka untuk mendoakan. Mereka bersyukur, mereka menerima keluarga mereka. Karena apa? Tantangan zaman sekarang, teman-teman, banyak anak-anak yang tidak terima dengan keluarganya. Zaman dulu, kalau mungkin zaman saya kecil gitu ya, belum ada AI. Jadi, terima nggak terima harus terima. Prinsip itu masih ada. Sekarang dengan adanya AI, bahkan saya kemarin menikmati sekali percakapan dengan Gemini, dengan ChatGPT gitu ya, itu mereka bisa nolak, terima nggak terima, gue nggak terima gitu ya. Itu perbedaan shifting generation zaman sekarang. Nah, ini menolong mereka untuk bisa menerima, mengecek, bahkan bersyukur penuh atas keluarga yang memang Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka. Ini yang kelas Daniel Esther Daud. Lalu untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa, kita pakai aktivitasnya. Balik lagi sih, pohon keluarga lagi. Jadi sama aja hari itu. Gitu ya. Tapi tambahannya adalah apa? Tolong tuliskan satu hal baik yang mereka syukuri. Dan di akhir itu ajak mereka semua untuk mendoakan. Walaupun keluarga mereka tidak sempurna, harus itu diterima dengan lapang dada. Itu untuk aktivitas kita di minggu ketiga. Barangkali ada pertanyaan, silakan rekan-rekan. Jadi aktivitasnya semua sama, cuman pembedanya itu doang. Kalau yang kelas Yeskiel dan Musa, ada satu hal baik yang mereka syukuri. Ada pertanyaan teman-teman atau tambahan? Pak, Ya, yang siap. di Ya. kelas Daud, nggak tahu di kelas yang Daniel apa atau Esther ya, tapi maksudnya kalau di kelas Daud itu pakai foto aja Pak. Soalnya yang minggu lalu pakai foto itu anak-anak tuh pada seneng gitu, excited gitu ngerjainnya. Apalagi ini kan ada tambahan, ada mama papanya, ada gambarnya dia, nanti fotonya dia gitu. Mungkin nanti dimintain di grup sama mamanya gitu ya, baru nanti kita print lagi kayak minggu lalu. Oke. Boleh tuh Kak, kalau memang itu jadi excitement tersendiri buat anak-anak, ya kenapa tidak kita pakai gitu ya. Boleh sih, berarti yang kelas Daniel, Esther, Daud, tolong diinfokan ke orang tuanya, foto disiapkan. Ya, itu pakai foto aja gitu ya. Oke, rekan-rekan, aman semua? Jus gandos? Ada lagi tambahan? Berarti kalau foto itu satu keluarga satu saja ya Pak? Kalau yang kelas itu kan kelas Daniel Esther Daud Bu. Kalau yang kelas Yeskiel Musa sih
bisa aja kita suarakan pakai foto juga kalau memang mereka tidak berkeberatan. Jadi foto emaknya, foto bapaknya, mungkin kalau opungnya ada, ya boleh sih. Satu keluarga. Untuk keluarga. Siap. Ya kita pukul rata aja semua kelasnya bawa foto. Oke nggak rekan-rekan? Soalnya Oke, kan pohon Pak, aman, keluarga. Pohon keluarga soalnya, Pak. Benar. Kalau yang waktu Wina pranikah itu pakai tulisan ya, kartu keluarganya disuruh kumpulin. Saya bagian penyeleksinya soalnya. Oke, berarti semua kelas bikin pohon keluarga. Jadi bikin pohon keluarga, bawa foto, tolong diinfokan ke masing-masing ininya. Dan jangan lupa teman-teman diingetin supaya kalau bisa ini jadi kenang-kenangan buat mereka. Gitu ya, ditempel lah di rumah buat Natalan. Daripada beli pohon Natal makin mahal, udahlah pohon Natalnya ini aja, lebih bagus dekorasinya. Oke, itu untuk bulan minggu ketiga. Sekarang kita lanjut ke minggu pertama bulan Januari. Ya, sahabat anaknya udah ada, puji Tuhan teman-teman. Dengan tema janji Allah itu pasti, bacaannya pun pendek, Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Ini mah ya satu orang bisa lah ya. Enggak terlalu panjang. Lukas 2 ayat 2 ayat kok 25 ini aduh. Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 35. Wah, salah ini. Ya, Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 35. Mungkin ini saya butuh 2 orang yang akan membacakan. Orang pertama ayat 21 sampai 35 berarti itu adalah 14. Ayat 21 sampai dengan ayat 28. Orang kedua membacakan ayat 29 sampai dengan 35. Silakan, orang pertama ayat 21 sampai dengan 35. Boleh, Pak. Oh iya, Bu Samtini, siap, terima kasih Bu. Orang kedua ayat 21 sampai 28, berarti 29 sampai 35. Siapa? Oke, Kak Rome, siap. Silakan, Bu Samtini. Ya, bacaan pertama diambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 28. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ketika segenap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya. Ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria,
ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Satu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Demikian sabda Tuhan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, ini kayaknya bacaan nggak asing, saya belum lama bahas kayak bacaan ini. Tapi satu hal rekan-rekan, kalau kita lihat ini adalah bacaan yang menyatakan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Dengan jelas di situ dikatakan bahwa ketika genap hari ke-8 dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ada keterangan disunatkan. Berarti sebuah hal yang memang menjadi bagian daripada tradisi orang Yahudi, yaitu menyunatkan setelah 8 hari. Ya. Diberi nama Yesus, lalu kita lihat juga penahiran pada hukum Musa. Nah, ini klunya yang menarik. Hukum Musa, sebuah hukum yang memang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Mempersembahkan kurban dan seterusnya. Ini menegaskan bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi, ya. Yang memang boleh dibilang secara manusia dia keturunan Yahudi karena dia keturunan Daud. Tapi walaupun dia keturunan Yahudi, Allah, dia adalah Allah yang datang ke dunia untuk tidak hanya sekedar memulihkan relasi manusia, tapi benar-benar menata ulang kehidupan manusia, merestorasi kehidupan manusia yang tadinya rusak menjadi lebih baik. Nah, di dalam cerita ini ada detail-detail yang menarik, khususnya 2 orang. Yang pertama ada seorang bernama Simeon. Ya. Simeon ini boleh dibilang orang yang, saya kadang membayangkan diri jadi Simeon, nggak enak gitu jadi Simeon. Kenapa? Dibilang apa? Dikatakan walaupun dia saleh di hadapan Allah, cuman di ayat 26 di situ dikatakan, ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Jadi kalau kita membayangkan teman-teman, Simeon ini umurnya mungkin enggak 50, enggak 60. Lebih daripada itu. Karena dikatakan apa? Dia tidak mati, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Bisa jadi 70, 80, 90. Di Mazmur dikatakan usia manusia 70 tahun paling kuat 80. Tapi apa? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, ini yang dialami Simeon. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi, ini menerangkan bagaimana dia begitu bersuka cita ketika melihat Mesias yang menjadi pemenuhan janji Allah. Makanya di situ kalau kita lihat dia menyambut anak itu dan menggendongnya. Karena dia mengatakan, dia yakin bahwa akhirnya penantian itu tiba. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Sama kayak kita nungguin paket yang kita tunggu-tunggu, akhirnya nyampe paket itu. Begitu juga rasa menunggu yang dialami oleh Simeon. Begitu senang, begitu luar biasa. Sehingga dikatakan di ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman. Berbeda dengan orang kebanyakan, rekan-rekan kalau kita ingat, orang kebanyakan kalau dikatakan pergi meninggalkan dunia, itu rasanya kayak berat banget. Tapi Simeon justru sebaliknya. Dia justru ingin segera meninggalkan dunia karena dia sudah melihat pemenuhan janji yang berasal daripada Tuhan. Dia sudah bertemu dengan Mesias. Dan di situ dia juga mengatakan kepada Maria, suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Karena kita diingat di catatan bahwa Maria akan melihat Yesus di sana. Tidak hanya Simeon yang merasakan sukacita, itu juga ada Hana, anak perempuan Panuel dari suku Asyir. Dia hidup sesudah menikah atau kawin, dia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya. Tidak dijelaskan punya keturunan atau tidak. Tapi setelah menikah 7 tahun, menjanda sampai berumur 84 tahun. Penantian yang tidak sebentar. Ketika bertemu dengan Yesus, dia menjadi sukacita. Karena apa? Karena janji Tuhan itu dinyatakan dan pasti. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak, rekan-rekan? Sederhana yang mau kita ajarkan. Bahwa yang namanya janji Tuhan itu pasti. Karena janji berasal dari Tuhan, waktunya itu, pemenuhan waktunya berasal daripada Tuhan. Karena pemenuhan
pemenuhan berasal daripada Tuhan, waktunya menurut waktu Tuhan. Cuman karena waktu Tuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Walaupun kita tidak tahu waktunya kapan, intangible tidak bisa dihitung, tapi yang pasti adalah janji Tuhan akan dipenuhi. Melalui materi ini kita mau melihat bahwa mau mengajak anak-anak untuk yakin dan percaya akan janji Tuhan. Beriman kepada Tuhan yang memang menjanjikan. Sebab dia yang menjanjikannya itu setia. Nah, ini yang juga dinyatakan di dalam ayat hafalan kita yang terambil dari mana ininya? Dari 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9a menjadi ayat hafalan kita untuk semua kelas, dan juga lagu-lagu pendukungnya bisa rekan-rekan lihat di sini. Ini materi dan ayat hafalan untuk minggu pertama bulan Januari. Jika ada tambahan atau pertanyaan dipersilakan rekan-rekan. Aman rekan-rekan semua? Aman, Pak. Oke, kalau aman berarti kita lanjut rekan-rekan ke bagian aktivitas. Untuk kelas Daniel, Esther, Daud, aktivitasnya ini begitu ya. Ada bagian ini mudah sekali, Daniel, Esther, Daud. Tinggal ikutin aja aktivitasnya. Dan untuk yang kelas Yeskiel dengan Musa, nah ini bagus banget ini aktivitasnya ya. Bikin kartu ini supaya tinggal diikutin aja semua aktivitasnya kayak gini. Dan juga lagunya adalah judulnya Janji yang Manis. Oke, ada pertanyaan atau tambahan mungkin atau masukan terkait aktivitas? Silakan rekan-rekan minggu pertama Januari. Cukup, Pak. Siap, kasih Bu. Oke, karena sudah aman kita lanjut ke minggu depannya. Nah, ini bacaannya pendek nih, 29 sampai 34 nih. Yohanes 1 gitu ya. Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Ini mah satu orang aja cukup gitu ya untuk bacaannya. Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Mungkin satu orang sukarelawan atau sukarelawati bisa menolong untuk membacakannya. Silakan rekan-rekan. Ada yang rela hati? Siapa? Ada yang mau membacakannya juga? Satu orang, 29 sampai 34. Yohanes berapa, Pak? Oh, Bu Rahayu. Oke, silakan Bu Rahayu. Sudah resen. Silakan Bu Rahayu, mic-nya belum nyala, Bu. Yohanes 29. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan.
Ya, terima kasih Bu Rahayu. Baik rekan-rekan semua, ini adalah sebuah teks yang mengisahkan perjumpaan bagaimana Yohanes Pembaptis ketemu dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya ini bukan perjumpaan pertama, karena kalau kita bicara tentang pertemuan Yohanes dengan Yesus itu sejak mereka belum lahir, mereka udah ketemu, gitu ya. Nah, ini pertemuan yang terjadi pasca mereka lahir. Memang tidak diberikan gambaran detail tentang Yohanes Pembaptis ini gimana detailnya di Injil Yohanes. Kita bisa bacanya dari bagian lain. Tapi yang jelas adalah Yohanes itu menunjuk kepada Yesus sebagai Sang Mesias. Di dalam bagian ini rekan-rekan, Yohanes tuh sedang membaptis gitu ya, sedang membaptis untuk orang-orang seperti yang dia lakukan. Nah, disitulah Yesus datang. Di mana Yesus datang, walaupun ini tidak boleh dikatakan bukan merupakan rangkaian pembaptisan Tuhan Yesus, tapi justru ini Yohanes ketika melihat Yesus, dia langsung ngomong. Dia udah lihat dari jauh, oh ini yang saya maksudkan. Langsung dia menunjuk kepada Yesus. Dia langsung memberikan kesaksian bahwa Yesus itulah yang dijanjikan. Yohanes yang saat itu sedang populer, dia nggak ngambil kesempatan untuk mengaku diri sebagai Mesias, melainkan dia langsung menunjuk kepada Mesias yang asli, yaitu Yesus. Dan di dalam kerendahan hatinya, Yohanes menyatakan siapa dirinya kepada orang banyak, bahwa dia hanya orang yang mempersiapkan jalan, bukan dia Mesiasnya. Dia tahu betapa terbatas dirinya, sehingga akhirnya dengan tegas dia menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat. Nah, disinilah rekan-rekan bagaimana Yesus ditunjuk dan Yohanes pun bersaksi atas kebenaran yang membuka wawasan banyak orang itu. Nah, apa yang mau kita ceritakan kepada anak-anak? Nah, kita mau mengajak anak-anak meniru Yohanes. Tidak mengambil kepopuleran diri sendiri, melainkan justru mewartakan kebenaran firman Tuhan lewat apa yang mereka katakan, yang mereka pikirkan, dan yang mereka lakukan. Kita mau mengajak anak-anak untuk hidup seperti Yohanes, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mewartakan kabar kesaksian tentang Yesus Kristus dengan berani, tidak takut-takut. Lewat yang bisa mereka lakukan. Supaya apa? Supaya banyak orang semakin mengenal Tuhan, dan banyak orang semakin beriman kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang juga semakin disuarakan lewat ayat hafalan kita, diambil dari Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lagu-lagunya bisa kita lihat di sini, rekan-rekan semua. Oh, nggak nongol. Lagu-lagunya bisa dilihat di sini, rekan-rekan semua. Ada beberapa pilihan di situ. Dan untuk materi, ayat hafalan dan juga lagu-lagu, barangkali teman-teman mau ada tambahan, dipersilakan. Aman semua? Oke. Karena ini aman, maka kita lanjut ke aktivitas. Aktivitas untuk kelas Daniel sampai dengan Daud ini gitu ya, tinggal nulis aja di batch yang nama mereka di batch ini gitu ya, kayak pin gitulah ya. Tinggal tulis namanya di situ, sesederhana itu aktivitasnya untuk kelas Daniel, Esther, Daud. Mungkin yang kelas Daniel bisa minta orang tuanya menuliskan namanya, mau nama panggilan boleh, mau nama lengkap ya sok mangga gitu ya. Itu untuk aktivitas kelas Daniel, Esther, Daud. Dan juga untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa, aktivitasnya ini gitu ya. Bisa bikin, kayaknya ini bisa bareng-bareng di papan tulis gitu ya. Yeskiel, Musa kan gede papan tulisnya, jadi bikin aja kayak gini gitu ya. Kita bikin poster pakai spidol gitu. Atau kalau memang nggak pakai papan tulis, kita bisa pakai kertas itu tuh, kertas warto yang besar itu yang ukurannya A3, boleh juga kayak gitu.
Nanti teman-teman di kelas Yeskel dan Musa bisa menyesuaikannya. Atau mau bikin supaya anak-anak pribadi masing-masing ukuran A4, nggak masalah juga. Itu aktivitas untuk aktivitas kelas Daniel sampai dengan Musa. Tadi kelas Daniel Esther ada di atas, dan juga yang kelas Musa sampai dengan Yeskel yang ini. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan, silakan rekan-rekan terkait aktivitas. Aman semua rekan-rekan? Aman Pak, aman. Oke, baik. Kalau sudah aman, berarti materi kita sampai Januari minggu kedua sudah aman semua. Maka dengan itu kita langsung menentukan untuk Januari minggu ketiga sampai dengan minggu ketiga sampai dengan keempat. Kita akan persiapan di 10 Januari ya. 10 Januari 2026 seperti biasa jam 19 jam 7 malam kita akan persiapan di hari Sabtu tanggal 10 begitu ya. Itu persiapan GSM kita untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Musa dengan materi minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan Januari 2026. Untuk rekan-rekan kelas Immanuel dan juga PF Remaja, kita akan persiapan untuk materi bulan Januari itu di tanggal 22 Desember, hari Senin seperti biasa. Ingat aja pokoknya kalau minggunya PMJ, berarti Seninnya ada persiapan yang kelas Immanuel dan Remaja. Itu aja mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan semua, pengumuman tambahan. Oh, mungkin ada yang bertanya, kenapa minggu keempat nggak dibahas Pak, kok di skip? Ya kan minggu keempat kita kelas gabungan gitu ya, kelas gabungan temanya pun beda, kita mengikuti tema umum jadi tidak dibahas dalam bagian ini. Gitu ya, kelas gabungannya juga pembicaranya pun sudah kita briefing sebelumnya. Jadi beda untuk jalurnya. Itu aja saya katakan. Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita akhiri persiapan ini. Dan mari kita mengakhiri persiapan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh mengakhiri persiapan ini. Biarlah apa yang kami persiapkan boleh Engkau sempurnakan untuk kami mengajar di minggu ketiga, minggu pertama dan kedua bulan Januari yang akan datang. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, berkati ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan semua, jangan lupa materi persiapan ini bisa ditonton ulang di YouTube kita Injil Group, channel kita, jangan lupa di-subscribe dan loncengnya dinyalakan. Dan juga jangan lupa besok seperti biasa kebaktian umum, kita kebaktian, dan untuk pertemuan kudus awal tahun adanya di 4 Desember. Tolong diinfokan ke seluruh orang tua sekolah minggu. Itu aja rekan-rekan barangkali dari saya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Malam Pak, terima kasih. Selamat malam. Teman-teman.